Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang cara memberikan nasihat yang baik dan juga benar. Yang pertama di situ, nasihat disampaikan dengan niat yang ikhlas. Artinya kita memberikan nasihat kepada orang lain murni karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk pamer semata. Salah satu contoh nasihat yang tidak disampaikan dengan niat ikhlas, nasihat yang disampaikan dengan niat tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mereka memberikan nasihat kepada orang lain di situ hanya untuk pamer keilmuan mereka. Makanya di situ hindarkan hal-hal semacam itu. Kita memberikan nasihat kepada orang lain yang baik dan juga benar, berarti kita sudah memberikan nasihat dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nasihat bertujuan untuk kebaikan orang tersebut. Artinya di situ kita memberikan nasihat kepada orang lain bertujuan untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Nasihat yang kita berikan kepada orang lain semata-mata di situ untuk kebaikan bersama. Misalnya memberikan solusi kepada orang lain atas permasalahan orang lain yang dihadapi. Artinya di situ kita bisa memberikan pemecahan masalah dengan cara kita memberikan nasihat kepada orang lain. Makanya saya katakan tadi, nasihat bertujuan untuk kebaikan orang tersebut, bukan untuk memuaskan ego. Salah satu contoh di situ memuaskan ego, artinya selagi di situ kita memberikan nasihat, walaupun tersebut nasihat yang kita berikan menyakiti hati orang lain. Makanya di situ termasuk kepada ego yang kita harus hindarkan, harus kita hilangkan. Artinya di situ nasihat tersebut mengandung kebaikan, akan tetapi nasihat yang kita berikan bukan untuk memuaskan ego kita. Atau juga nasihat yang kita berikan bukan untuk mencari pujian. Makanya di situ memberikan nasihat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pujian semata,
apalagi di situ pujian di mata manusia. Makanya sangat rugi sekali manusia terkadang di situ tidak mau memuji walaupun sudah benar. Artinya di situ supaya tidak kecewa dua kali, kita hapuslah rasa ingin dipuji oleh manusia. Sehingga kita bisa terbebas, terlepas dari sifat kecewa nantinya kalau tidak dipuji. Artinya di situ kembali lagi kita memberikan nasihat kepada orang lain, jangan mencari pujian atau merendahkan. Memberikan nasihat di situ jangan sampai merendahkan orang lain. Artinya di situ jaga rasa orang lain, jaga perasaan orang lain, jangan sampai mereka merasa direndahkan atas nasihat-nasihat yang kita sampaikan. Makanya di situ berikanlah nasihat kepada orang lain tanpa menyakiti perasaannya. Artinya kita bisa menakar bagaimana nasihat yang kita sampaikan di situ jangan sampai memberikan luka atau menyakiti perasaan orang lain. Itulah cara memberikan nasihat yang baik dan juga benar di situ. Yang pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua di situ, pilih waktu dan tempat yang tepat. Ini penting sekali. Pilih waktu dan tempat yang tepat. Artinya orang berilmu di situ harus memilih waktu dan juga tempat yang tepat di dalam memberikan nasihat kepada orang lain. Hindari menasihati di depan umum karena dapat mempermalukan. Artinya di situ kita senantiasa memberikan nasihat, pilihlah tempat dan pilihlah waktu yang tepat. Jangan sampai kita memberikan nasihat kepada orang lain di depan umum, yang kita nasihati cuma satu orang, dan di situ bisa-bisa nantinya akan mempermalukan orang lain tersebut. Makanya, ya kalau misalkan mungkin ada seseorang yang ahli di dalam memberikan nasihat, sehingga di situ orang yang mendengarkan di situ tidak sakit hati, bahkan malah cinta kepada orang yang memberikan nasihat. Mungkin hanya 1-2 orang saja yang seperti itu. Artinya selagi kita tidak memiliki karisma yang seperti itu, tentunya kita harus pilih waktu dan juga yang tepat dalam memberikan nasihat. Atau bisa jadi di situ kita memberikan nasihat kepada orang lain, lakukan secara berduaan atau privat untuk menjaga kehormatan mereka. Dengan cara kita memanggil orang lain agar supaya bisa diajak bicara. Tapi jangan sampai apa yang kita bicarakan di situ membuat orang lain merasa jengkel, membuat orang lain merasa di situ perasaannya dilukai atas nasihat yang kita sampaikan. Artinya di situ tetaplah berhati-hati di dalam memberikan nasihat, sampaikan, pilih waktu dan tempat yang tepat. Yang ketiga di situ cara memberikan nasihat yang baik dan juga benar, sampaikan dengan lemah lembut dan santun. Gunakan tutur kata yang baik dan juga sopan di situ, dan gunakan yang santun dalam kita memberikan nasihat kepada orang lain. Artinya di situ tidak kasar. Yang selanjutnya di situ memberikan nasihat, cara memberikan nasihat yang baik dan juga benar. Yang nomor 4, tabayyun. Tabayyun di situ
istilahnya verifikasi data atau fakta. Pastikan kebenaran informasi yang Anda dengar sebelum memberi nasihat agar tidak berdasarkan asumsi atau fitnah. Nah, ini penting sekali. Kita melakukan tabayun terhadap sesuatu sangat penting sekali agar supaya nasihat yang kita sampaikan di situ kepada orang lain murni berdasarkan pada fakta, bukan berdasarkan pada anggapan saja, apalagi nanti yang kita sampaikan tidak benar, malah di situ timbullah semacam fitnah. Artinya di situ bagi orang yang ingin memberikan nasihat kepada orang lain, bertabayunlah terlebih dahulu, lakukan pengecekan terhadap fakta yang sebenarnya di lapangan seperti apa, sehingga di situ apa yang kita sampaikan kepada orang lain sesuai dengan fakta, bukan asumsi atau anggapan semata, ataupun nanti malah menjadi fitnah karena ketidaksesuaian data atau fakta. Itulah di situ bertabayun terlebih dahulu sebelum kita memberikan nasihat kepada orang lain. Yang selanjutnya di situ cara memberikan nasihat yang baik dan juga benar. Yang kelima, jangan memaksa. Sampaikan saran lalu biarkan mereka mempertimbangkannya. Artinya dengan kita memberikan saran atau nasihat kepada orang lain, jangan pernah memaksa. Ingat, seseorang di situ punya hak keleluasan di dalam bertindak. Biarlah mereka memilih sendiri dan biarlah mereka menerima konsekuensi atas perlakuan atau perbuatannya sendiri. Artinya di situ mereka memiliki hak untuk menerima atau tidak menerima atas nasihat yang kita sampaikan. Makanya di dalam nasihat di situ jangan memaksa. Sampaikan saran atau nasihat lalu biarkan mereka mempertimbangkannya. Memaksa menasehati, memaksa nasihat diterima dapat membuat Anda terlihat sombong atau zalim. Artinya di situ dengan kita memberikan nasihat dengan cara memaksa, seakan-akan kita di situ bersifat sombong, harus patuh kepada saya. Misalkan, makanya di situ jangan pernah memaksa. Yang selanjutnya di situ cara memberikan nasihat yang baik dan benar. Yang nomor 6, fokus pada masalah bukan kepribadian. Kritiklah tindakannya, bukan pribadinya, dan berikan solusi jika memungkinkan. Artinya di situ yang patut kita berikan nasihat di situ adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari hal-hal yang positif. Bisa kita memberikan nasihat kepada perbuatan yang dilakukan, bukan kita di situ mengkritik pribadinya. Jangan. Fokuslah pada memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Yang selanjutnya di situ cara memberikan nasihat yang baik dan juga benar, tawarkan bantuan. Tunjukkan empati dengan menawarkan bantuan untuk memperbaiki situasi, bukan hanya menuntut perubahan. Artinya dengan kita menawarkan bantuan kepada orang lain, mungkin orang lain di situ butuh bantuan kepada kita. Jikalau misalkan butuh, nah disitulah waktunya kita memberikan nasihat kepada orang lain jika orang lain sangat membutuhkan bantuan kita. Makanya di situ tawarkan bantuan terlebih dahulu kepada orang lain. Itulah gampangnya kita memberikan nasihat yang baik dan juga benar. Yang selanjutnya di situ
Cara memberikan nasihat yang baik dan juga benar, berikan contoh yang baik. Artinya di situ kita senantiasa harus memberikan contoh yang baik dulu. Jika memungkinkan, tunjukkan perilaku yang Anda sarankan atau gunakan pengalaman pribadi sebagai referensi. Artinya penting sekali di situ kita memberikan contoh terlebih dahulu kepada orang lain di situ saat kita memberikan nasihat. Atau di situ kita terlebih dahulu memberikan contoh kepada orang lain, baru kita memberikan nasihat kepada orang lain. Contoh di situ merupakan sebuah teladan yang harus kita laksanakan. Artinya, jikalau seseorang tidak memberikan contoh terlebih dahulu, khawatir orang yang kita nasihati di situ ingin bukti, sedangkan kita tidak memiliki bukti. Ya, kalau misalkan orangnya di situ memiliki ilmu yang mungkin di situ orang lain tidak bisa menolak karena mungkin saking sukanya kepada orang yang memberikan nasihat di situ. Adab tambahan. Jadi di situ di dalam memberikan nasihat di situ ada adab-adab tambahan yang biasanya kita lakukan di dalam memberikan nasihat. Yang pertama, dengarkan dulu. Pahami situasi mereka sepenuhnya sebelum berbicara. Artinya di situ kita senantiasa memberikan nasihat kepada orang lain. Tentunya kita harus memiliki adab memahami situasi secara keseluruhan agar supaya kita memahami masalah yang mereka hadapi, sehingga lebih mudah bagi kita untuk memberikan nasihat. Adab tambahan yang kedua, berprasangka baik, husnudzon. Jangan langsung menuduh tanpa bukti. Artinya ada berbagai macam di situ cara yang kita bisa gunakan di dalam memberikan nasihat kepada orang lain. Ada berbagai adab tambahan yang saya tambahkan tadi di dalam memberikan nasihat kepada orang lain. Berkaitan dengan memberikan nasihat di dalam kebenaran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ashr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Artinya di situ orang-orang akan berada di dalam kebenaran jika mereka di situ kecuali di situ orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tidak akan merugi kecuali orang-orang yang beramal soleh. Orang beramal soleh di situ pun tidak akan merugi, serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Artinya kita bisa saling menasehati untuk kebenaran dan kita bisa saling menasehati untuk kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Makanya di dalam agama di situ semuanya terkandung nasihat yang kita bisa jadikan pedoman,
di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Lengkapnya di situ hadis ini an Abi Ruqayyah Tamim bin Aisin Dariyin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha qulna liman qala Allah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ummatin muslimin wa ammatihim rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ pernah bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Baginda Rasulullah bersabda, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, para pemimpin umat Islam, dan umat Islam pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi di situ agama adalah nasihat. Di dalamnya terkandung berbagai macam hal petunjuk atau pedoman hidup di dalam kita melaksanakan atau menjalani kehidupan. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan hidup, diberikan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.